Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Saudara, dalam video ini kita akan membahas pandangan dari seorang Katolik yang mengaku dirinya mu'alaf, yaitu Ibu Kristianti, terhadap Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-44. Apa pandangan beliau terhadap Injil Yohanes pasal 12 ayat 44? Mari kita simak videonya. Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia Allah yang telah mengutus aku." Ini sudah jelas bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Allah lah yang mengutus beliau untuk hadir di bumi ini. Allah yang mengutus dia untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia. Dan ini kebanyakan surat Yohanes ini, di ayat ini kebanyakan non-muslim salah paham, salah mengartikannya dan salah menafsirkannya. Justru ini sebenarnya secara tidak langsung Mbak Rumanda Silalahi ini sangat meyakini bahwa Yesus itu adalah seorang nabi dan seorang utusan. Lalu saya bacakan argumentasi Mbak Rumanda Silalahi selanjutnya. Seorang nabi ini berasal dari bawah, Mbak, karena dari hubungan seks, hubungan biologi suami istri, hanya manusia biasa. Jadi Yesus itu bukan nabi, tapi Tuhan, karena Yesus datang dari Allah, bukan dari bawah. Jadi di sini saya menekankan kepada Mbak Rumanda Silalahi ini, saya adalah seorang muslim dan saya sangat mengimani Yesus, dan saya pun selalu mengikuti ajaran Yesus, yaitu satu, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, satu-satunya Tuhan. Dan saya meyakini bahwa Yesus ini adalah nabi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang Yesus tidak pernah mengklaim dirinya seorang, tidak pernah mengklaim bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini adalah seorang muslim, beliau ruku dan sujud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam videonya beliau memahami Injil Yohanes. Beliau jelas mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan juga dikatakan oleh beliau, orang non-muslim itu artinya kepada umat Kristiani salah di dalam memahami Alkitab. Dan Yesus di situ dikatakan bahwa mengakui Allah yang mengutus Yesus untuk hadir di dunia. Bahkan beliau mengatakan bahwa Allah yang mengutus dia untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Dan dikatakan bahwa non-muslim atau umat Kristiani salah memahami bagian ini. Dan yang paling unik saudara, beliau mengatakan bahwa Yesus adalah muslim. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Nah, namun saudara, bagi umat Kristiani, mari kita belajar bagian ini. Benarkah yang dikatakan seorang Katolik yang mu'alaf, yaitu Ibu Kristianti, di dalam memahami Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-44? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bahas bagian ini secara teliti. Saudara, saya sering mengatakan bahwa dalam video-video saya yang sudah saya unggah, bahwa kita tidak bisa menafsirkan Alkitab tanpa melihat konteksnya. Kepada siapa Yesus berbicara dan bagaimana keadaan di sekitarnya. Mari saudara kita memperhatikan bagian ini. Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes. Dan inti dari Injil Yohanes ialah ingin memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Nah, ini yang menjadi
perhatian bagi setiap kita. Saya ulangi bahwa inti dari Injil Yohanes ialah memberitakan tentang Yesus adalah Mesias. Mari saudara, kita kembali kepada ayat yang menjadi pembahasan kita, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-44 dituliskan demikian. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus berkata demikian? Yesus berkata demikian karena ada sebabnya. Ayat ini tidak berdiri sendiri. Saudara perhatikan ayat 44, ada kata tetapi. Ini menunjukkan ada peristiwa yang sedang terjadi ketika Yesus berseru, yaitu dalam perikop sebelumnya. Di situ peristiwa mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Orang Yahudi sulit untuk menerima Yesus adalah Mesias karena latar belakang kelahiran Yesus itu sangat sederhana, yaitu di kandang domba. Nah, saudara, tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Orang-orang Yahudi ini menantikan Mesias akan datang di istana, lahir di dalam istana dengan segala kemegahan. Oleh sebab itu saudara, Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Apa maksudnya saudara? Mari kita perhatikan bagian ini dengan teliti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seruan ini bukan menunjukkan bahwa Yesus menolak untuk dipercaya. Seruan ini bukan menunjukkan bahwa Yesus menolak dirinya untuk dipanggil Tuhan. Tetapi maksud Yesus pada bagian ini adalah Yesus mau berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan hanya percaya kepadaku, tetapi kepada Bapa yang mengutus aku. Ini saudara ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Yesus mau katakan, loh, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan hanya percaya kepadaku, tetapi dia juga percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam New International Version, kita dapat mengartikan, melihat arti ini dengan jelas. Di situ dituliskan, then Jesus cried out, whoever believes in me does not believe in me only. Ada kata only. Ini dapat diartikan barang siapa percaya kepadaku, dia bukan hanya percaya kepada Yesus. Dia bukan hanya percaya kepada Kristus yang adalah Mesias, tetapi juga percaya kepada Bapa. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat berikutnya, ini dengan jelas dituliskan dalam ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Kalau orang-orang yang tidak percaya itu melihat Yesus, ia juga sama melihat Bapa. Artinya apa saudara? Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi jelas saudara, ayat ini bukan menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak harus dipercaya, bukan menunjukkan seperti demikian. Lalu saudara, ada satu hal yang menarik yang dapat saya perhatikan, yang dapat kita perhatikan dalam video yang kita bahas. Di situ bahwa dituliskan Yesus tidak mengklaim dirinya Tuhan.
Saudara, dalam video sebelumnya saya sudah membahas bahwa Yesus itu adalah Allah. Mari kita perhatikan videonya ini, dan iblis pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Mari kita simak video di bawah ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab memberitahukan dengan jelas pengakuan Kristus adalah Allah. Yang pertama, saudara, kita akan melihat pengakuan dari Allah Bapa. Saudara dapat memperhatikan dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian dituliskan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itulah pengakuan yang pertama. Allah Bapa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara dapat memperhatikan dari pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dituliskan demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, maksudnya Tuhan Yesus, yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Inilah yang kedua, pengakuan dari Yesus sendiri. Dan yang ketiga, saudara dapat melihat kesaksian dari Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama. Di situ Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah yang ketiga, pengakuan dari Yohanes. Dan berikutnya, saudara dapat melihat dari pengakuan dari Thomas, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Nah, di situ dituliskan bagaimana pengakuan Thomas bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Mari kita perhatikan Yohanes 20 ayat yang ke-28. Dituliskan, Thomas menjawab Dia. Maksudnya Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Jelas ya saudara, pengakuan dari Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Lalu berikutnya saudara, kita dapat memperhatikan pengakuan dari Petrus di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-16. Nah, mari kita perhatikan Matius 16 ayat yang ke-16. Di situ dituliskan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, inilah pengakuan dari Petrus sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat melihat selain dari mereka, iblis pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Mari saya mengajak kita membuka kitab Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Nah, di situ dituliskan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ingat ya bahwa iblis saja mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Nah, lagi saudara, kita membuka juga di dalam Markus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ dituliskan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, maksudnya iblis, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku.
dari beberapa ayat dan beberapa pengakuan baik dari Yohanes, Petrus, dan Thomas, bahkan iblis, kita tidak dapat meragukan lagi bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, dari penjelasan ini jelas bahwa Yesus itu adalah Allah yang kita sembah, yang kita percaya, dan yang kita imani. Lalu saudara, ada video yang menarik lagi penjelasannya, yaitu tentang Yesus adalah Muslim. Benarkah demikian saudara? Dan teman saya sudah menjelaskan bagian ini. Mari kita simak videonya. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Muslim atau seorang Islam. Nah, saya tidak tahu apa dasarnya dia mengatakan seperti ini. Ataukah dasar ini seperti yang poin kedua tadi, karena dia mengajarkan 4 rukun iman? Nah, kita nggak tahu ya, hanya dia yang tahu. Dan kemudian saya akan menjawab poin yang ketiga tentang Yesus adalah seorang Muslim. Semua orang juga tahu bahwa di seluruh dunia ini sejarah juga mencatat bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, termasuk Yesus, tidak ada yang beragama Islam. Kenapa? Karena Islam baru lahir 600 tahun setelah zaman Yesus. Jadi jelas ya, masa yang datangnya belakangan mengklaim yang 600 tahun terlebih dahulu ada. Nah, saya juga tidak tahu siapa Yesus yang dimaksud oleh saudara kita ini. Mungkinkah itu Yesus yang di dalam Alkitab? Tidak mungkin, karena itu mustahil kalau Yesus Islam. Yang kedua, Yesus siapa yang dimaksud oleh saudara kita ini kalau bukan Yesus dalam Alkitab? Ya mungkin itu Yesus yang lain, karena ada banyak Yesus di dunia ini. Terima kasih, ini penjelasan saya. Semoga ini mencerahkan kita dan juga menjawab semua tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengerti dengan jelas, kita sudah mengetahui konteks dari bagian ini yang kita bahas dalam video ini. Kiranya apa yang kita lihat, apa yang sudah kita dengar, boleh memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran yang tersirat di dalam Alkitab. Soli Deo Gloria.